Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah halaqah subuh, kita teruskan kajian kita At-Targhib fi Sholatit Taubah, tentang sholat taubat. Hadis ke-407. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim yaqul ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu thumma qara'a hadil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha ila akhiril ayah. Hadis berikutnya jadi terjemahkannya. Sami'tu Rasul, hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin yudhnibu dzanban, tidaklah seorang itu berbuat dosa, tsumma yaqumu, langsung dia ini berdiri, bayatatoharu, bebersih, ngalaceh hudu, thumma yusolli, terus dia itu sholat, thumma yastaghfirullah, minta ampun ke Allah, illa, kecuali orang itu ghafarallahu lahu, dihampura ke Allah. Setelah itu apa? Thumma qara hadil ayah, dan dia ini membaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, dan dia membaca ayat ini ila akhiril ayat, sampai akhir ya, maka dia ini akan diampuni. Ya, itu yang pertama. Jadi di sini salat taubat ya. Berikutnya An Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari pada pagi hari di hiji naon caranya, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, di suatu pagi, di suatu hari, pada Bilalan, dia memanggil Bilal, Bilal, faqala ya Bilal, tadi come here, kesini, ta'al, bima sabaktani ilal jannah, kamu mendahului aku masuk surga. Cek Rasulullah, inni dakhaltul jannata yan sa'astuni, dan sa'astuna teh ini, dan sesungguhnya aku dakhaltul jannah al-barihah, tadi malam aku masuk surga. Pasami itu hosh taka amami, aku mendengar bakia kamu, terombah kamu, keteplek menghilaan sim kuring. Apa sebabnya kamu bisa mendahului diriku? Kata Rasulullah. Apa kata Bilal? Wa ma asabani hadatsun qattun illa tawaddatu, tidaklah aku ini punya hadas sekecil apapun kecuali aku langsung menjaga air wuduku. Indaha wa itu rakaataini, dan aku salat 2 rakaat. Kedua hadis ini bapak-bapak ini tentang salat taubat. Jadi begini, ketika saya ini ingin minum air putih dari gelas ini, dan gelas ini bekas kopi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Dicuci. Itulah taubat, salat taubat. Ketika kita salat hajat tahajud, nah kita bersihkan dulu hati kita.
Dalam bebersih itu ada dua, tathhir wa tazkiyah. Tutahhirhum wa tuzakkihim. Kalau toharah lebih kepada fisik, tazkiyah kepada psikis. Baik, satu, dua. Jadi bapak-bapak, ketika kita melihat hadis ini secara letterlek seperti itu, tapi mari kita kembangkan, mari kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa hidup kita ini selalu berlumur dosa. Rasulullah SAW ketika itu ditanya sama Allah, man anta, sering saya ucapkan, man anta, siapa dirimu? Allah nanya. Rasulullah tidak menjawab, ana rasuluka, tidak, aku adalah utusanmu, tidak. Wa ana nabiyuka, aku adalah nabimu, tidak. Man anta ya Muhammad, siapa dirimu wahai Muhammad? Ana habibuka, aku adalah kekasihmu, tidak. Tetapi Rasulullah SAW menjawab ketika ditanya sama Allah, dia mendeklar dirinya sebagai ana abduka dhaifal mudhib ya Rabb. Rasulullah mendeklar dirinya di hadapan Allah, ana abduka dhaifal mudhib ya Rabb, aku adalah hambamu yang lemah dan banyak dosa. Bagaimana dengan kita? Ayo, boga ilmu saeutik, nasa bangana. Ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq meriwayatkan sebuah hadis seperti ini. Jujur aja Pak, jujur, sejujur-jujurnya saya baru mutolaah barusan. Tadi malam saya nggak bawa kitab, nggak mutolaah karena salah ngambil kitab. Dikira tuh kitab itu udah ada di sini, di kantong ini. Si orang teh bawa kitab ini. Tadi ambil aja. Oh, alhamdulillah. Nah, dari sini kotret, bismillah lah. The power of kepepet. Kadang-kadang suka muncul. Nah, terkait dengan dosa, terkait dengan salat taubah, ya bapak-bapak, ya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Inna iblis qal. Iblis mengatakan seperti ini. Ahlak tuhum bil dzunub. Aku menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Fa ahlakuni bil istighfar. Aku menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dan aku dihancurkan oleh manusia dengan istighfar. Itu dia. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Falamma ra'aitu dzalika, dan ketika manusia itu selalu istighfar, ini apa yang godaan iblis? Kata iblis, ahlaktuhum bil ahwa. Aku hancurkan manusia dengan hawa nafsu, dengan ambisi. Gitu. Bagaimana bentuknya? Hum yuhsinuna annahum muhtadun fala yastaghfiruna rabbahum. Bagaimana caranya iblis mengelabui orang yang sudah merasa istighfar, sudah merasa tahajudnya keren, sudah merasa ini. Iblis mulai ngegoda apa? Dengan bagaimana caranya? Dengan mereka ini, orang-orang ini yuhsinuna sun'a, mereka merasa baik amal-amalnya, dan mereka merasa dia sudah dapat hidayah dari Allah, falam yastaghfirun, dan dia nggak sadar bahwasanya mereka itu dalam tipu daya iblis, dan mereka tidak ingat, tidak beristighfar. Nauzubillah. Itu hati-hati Pak. Nabi Isa nanya ke iblis, ya iblis, ayu amalin idza adnabahu ibnu Adam istahwadha alaih. Hei iblis, perbuatan apa ya apabila dilakukan oleh manusia engkau cekik dia dari anak jadi anak buahmu? Di antaranya apa Pak? Idza a'dzabathu nafsu, ketika orang itu bangga dengan dirinya, bangga sudah banyak amalannya, banyak begini. Nah, oke, itu ya. Nah itu, bapak-bapak. Terus hadis yang kedua, ini Rasulullah suatu pagi manggil Bilal sini. Naam ya Rasulullah, sabaktani ilal jannah. Ini ada tanda tanya, sabaktani ilal jannah. Kamu ngedahuluin aku masuk surga? Ngulang. Oh,
Ini dakhultul jannah al-barihah. Aku masuk surga tadi malam. Ini sedang mimpi dalam artinya ya. Fasamitu khashtaka amami. Kok terompah kamu itu kedengeran di depanku? Maka apa itu tadi? Ma asawbani hadasun qatunilla tawaddu'tu indaha wa salatul qatain. Artinya apa? Bilal suka mengevaluasi diri. Nah ini evaluasi diri. Bener cek orang can tentu cek batur. Kamu cek Allah. Nah itu Pak. Dengan demikian bapak-bapak kita akan terjaga. Jadi berpikir. Jadi begini. Kita harus berpikir bahwa ada 3 yang harus kita tumbuhkan dalam hidup ini. Satu, apakah Allah ridho dengan perbuatan yang aku lakukan? 1. 2, apakah Allah benci dengan apa yang kulakukan? 3, apakah perbuatanku ini mendatangkan manfaat atau mudarat? Itu yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Sehingga apa? Itu diberikan dengan istighfar. Ini ada yang menarik Bapak-bapak. Ada yang menarik tentang ada dalam kitab ini tadi jujur aja tadi teh ya. Dalam kitab ini disebutkan ada tabiin namanya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini artinya budeg. Seorang tabiin karena budeg, karena beliau ini menjaga kehormatan, menjaga izzah, menjaga harga diri seorang wanita yang datang curhat kentut. Gelis-gelis hit tut. Akhirnya Asam tuh mau ngapain Bu? Dengerin lagi. Si ibu itu alhamdulillah ini Pak Kiai nggak dengerin gua kentut. Maka disebut al-Asam. Keren. Sama ketika Rasulullah dulu. Rasulullah SAW nih keren. Lagi kumpul seperti ini. Rasulullah lagi kumpul seperti ini Pak. Ketika Rasulullah kumpul seperti ini, ada aki-aki datang. Bawa apa? Bawa anggur. Samangkok sakeresek. Ya Rasulullah, aku ini punya anggur, ingin engkau cicipi. Cicip. Alhamdulillah, makasih. Lagi sahabat-sahabat sampingnya gini, hok cai, molok ngacai. Kenapa ini Rasulullah nggak bagi-bagi kita? Rasulullah kenapa nggak bagi-bagi? Tumben biasa ngasih gue gitu. Iya nggak tahu tuh. Dihabisin semangkok. Dihabisin sama Rasulullah. Udah gitu si kakek-kakeknya balik. Ya Rasulullah senang, girang banget gue. Ya girang banget. Semuanya engkau makan. Ya pas balik langsung. Ya Rasulullah, kenapa kita nggak dibagi? Bagi kalau dikit, hatu kek dimakan semua. Cuy, dengerin lo ya. Gue kalau ngebagi ini anggur ini asem tau nggak lo? Kalau lu yang makan tau nggak? Muka lo pasti si kakek pasti tersinggung. Makanya gue makan habis, gue tetap senyum. Kenapa? Gue harus jaga perasaan. Keren nggak? Ternyata Pak dosa itu Pak dari wajah kita Pak. Nggak kerasa Pak orang kesinggung dengan wajah kita. Makanya kata Rasulullah, ihfad ainaik antal tarya bihima musliman. Ihfad ainaika min ithlatain. An-nadhru ma haramallahu ilaih antal wa antal tarya bihima musliman. Jaga pandangan matamu, jaga air wajahmu, jangan sampai menyinggung orang lain. Nah, balik lagi. Bisa doa 1 Pak. Hashim, lu ngasih ke gue asam, sakit kan? Hebat ya Rasulullah. Kita gimana? Asam, yang gitu asam bawa. Lu nggak tahu diri lu ke Rasulullah masih asam. Wah, iya. Ajib kan? Nah, balik lagi. Nah, Hatim al-Asam seperti itu Pak, ngejaga. Udah aja. Kenapa? Alhamdulillah Pak Kiai nggak denger kentut gue.
Tapi nggak tahu baunya, baunya ditelan kali ya. Nah bapak-bapak, ini cara nih bu, cara Hatim Al-Asam memukul setan supaya dia itu nggak ngegoda dia. Ini caranya nih, caranya nih. Apa kata Hatim Al-Asam? Ma min sabahin, tidaklah satu hari, satu pagi, illa kecuali wa yaqulu syaitan li, setan itu berkata menggoda kepada diriku. Ada 3 pertanyaan, 3. Ini yang menyebabkan manusia tertipu, ini yang menyebabkan manusia itu berlumur dosa. 3. 1. Madza ta'kul, apa yang kamu makan hari ini? 2. Wa ma talbas, apa yang kamu pakai, apa yang kamu pakai? 3. Wa aina taskun, di mana kamu tidur? Di mana kamu tinggal? Di mana alat matmu? Nah, ini lihat nih. Ini secara psikologis Pak, kehidupan sehari ini biang keroknya nih. Ini biang kerok daripada segala kekisruhan di sini. Pertama pertanyaan, apa yang kau makan? Banyak di antara kita centang perenang, berselisihan, ngerti apa, tapi dikarenakan berebut remah-remah pada berantem. Banyak. Banyak Pak. Ini apa kata iblis? Apa yang kamu makan? Apa jawaban Hatim Al-Asam? Fa'akulu lahu akulul maut. Pertama yang aku makan adalah kematian. Kenapa kematian? Karena setiap aku mau makan, aku ingat, aku pastikan harta ini halal, makan ini halal, jangan sampai terbawa kepada kematian. 1. Kedua, ketika orang itu tertipu setan, maka dia itu tidak tahu halal dan haram. Makanya ketika mau makan, jangan sampai nih haram, syubhat apalagi haram. Jangan sampai ada gini, wah zaman sekarang mah yang haram aja susah, apalagi yang halal. Arisnya mah geus haram hese, halal hese. Halal sekalian. Apalagi sekarang tuh. Duh, ngeri tuh pinjol ya. Udah bosan jadi miskin, pinjol, jebret. Dengan durasi nanti, dengan bayar tenor. Hutang 2 juta, kembaliannya 2 juta 20 ribu, pedut. Ma min sabahin 2. Apa yang aku makan? Ya aku makan kematian. Nomor kedua, wa albasu al kafan, apa yang kamu sandang, apa yang kamu pakai, apa jabatan kamu? Apa jawaban Hatim? Albasu al kafan, yang aku pakailah kain kafan. Artinya apa? Apapun yang kita pakai ujung-ujungnya adalah kain kafan. Makanya hati-hati, apa yang kita pakai pastikan itu halal. Apa yang kita sandang, posisi, jabatan, pastikan dengan cara-cara yang halal. Jangan sampai kita minta posisi dengan cara-cara yang suap sana sini. Ingin jadi kepala ini, ingin menjadi ini, ingin menjadi kepala desa dengan cara-cara ngedukun. Bukan jadi kepala desa, malah menjadi kepala dosa. Hati-hati Pak. Ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi ini, lewat belakang, lewat toilet, lewat kantin, bawa duit segepok ke kepala dinas misalkan. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini di Republik Zimbabwe, di Indonesia insya Allah banyak. Oke? Dan yang terakhir, wa aina taskun, apa yang kamu, di mana kamu tinggal? Jawaban Hatim Al-Asam, aku tinggal fil ghabar. Sebentar. Wa askun al ghabar. Aku tinggal di kuburan, bayahrubu. Maka setan itu tunggang langgang kabur. Kenapa? Karena orientasi daripada Hatim Al-Asam adalah dalam kehidupannya itu dia ingat tentang sebuah kematian. Kalau orang dalam menjalankan hidupnya ingat akan mati, 1, dia sulit untuk ditaklukkan oleh setan. Kenapa? Apa yang kulakukan akan dibawa mati. Makanya kalau bekerja aku profesional, kalau dagang aku jujur. Kenapa? Ini semua akan dibawa mati. Nah, itu Pak. Bagaimana dengan kita? Ya kitalah yang bisa jawab. Bagaimana makanan kita? Pastikan Pak kehalalannya. Bapak-bapak hati-hati Pak nih. Bapak-bapak misalkan bisnis lewat online, bawa pakai handphone.
udah siap transaksi nih, kirim ya, transfer ya ke nomor rekening berapa, 10 juta. Meletet. Asih meletet tuh, handphonenya meletet. Apa meletet? Hang. Apa sih meletet tuh? Baterainya meletet, lowbat. Astagfirullahaladzim, lowbat. Udah gitu apa, main colok aja ke colokan yang ada di masjid. Hati-hati Pak, cep dapat 10 juta. Karena apa? Transaksi lewat setrum yang nggak jelas kehalalannya, bisa subhat. Hati-hati Pak. Lantas kudu ke rumah ada merbot, ada DKM, pastikan Pak, silakan. Ya non main colok we tekaup nih nyolobang main colok we, gila Allah. Iya. Ke rumah, kata ke rumah teman Pak. Bro, wah nyetrum ya, yes. Jangan main colok. Kecuali di fasilitas umum. Hatta di sebuah gedung Pak. Hatta di sebuah gedung Bapak meletet nih lagi bisnis, pastikan di situ ada security, ada janitors, ada resepsionis Mbak, ikut ya, silakan. Nah, lain halnya kalau di fasilitas umum ada itunya, tinggal colok, beda. Bener. Saya pernah ditegur. Curang teh. Tah Pak, dosa teh ke arah dirinya. Makanya datanglah sholat taubat yang kita bahas. Kita nggak kerasa. Jangan nganggap remeh dosa. Kata Muhammad Ibnu Sirin, ada 4 dosa yang lebih parah dari dosa itu. Ada berapa dosa? 4. Yang pertama itu adalah al-istisghar, menganggap kecil dosa. Pak, dosa kecil gimana sih Pak? Apa ya? Tolong deh. Misalkan dosa kecil apa Pak? Dosa kecil apa? Apa? Ngelihat apa? Gua tiap hari paha ayam. Itu gini aja deh. Nyari-nyari kesalahan deh. Contohnya ya. Nyari-nyari kesalahan orang. Oke? Yo, saya misalkan. Pertama alis tinggal dikit. Tahu nggak lu? Dia ternyata orang tuanya. Lu dosa lu. Timbang gitu aja. Tuh, nganggap kecil tuh. Yang kedua adalah al-ightirar. Kalau tadi nganggap kecil, yang kedua nganggap remeh. Beda lagi Pak, remeh. Jadi udah santapan tuh kalau sehari nggak ngomongin orang, mulutnya ini jeding. Apa itu Pak? Jeding apa? Jeding itu bimoli, bibir monyong 5 cm. Monyong. Iya. Kelihatan Pak kalau orang mau ngomongin dari alisnya. Naik turun. Bening. Gininya. Nggak lama ngomongin Pak. Saya penganalisa Pak. Menganalisis. Nggak lama. Nganggap remeh. Ada yang nomor ketiga, al-istinsyar, menyebarkan. Tuh lihat, dia jatuh kenapa? Kartu truknya gue yang bongkar. Bangga. Parah kan? Nyari kesalahan itu dosa. Tapi mengekspos perbuatannya, menjatuhkan orang lain dengan membongkar kesalahan orang, itu lebih parah. Dan yang terakhir itu al-israr, continue, bahkan well planned, direncanain. Awas, liatin lo, beak si aku aing, guys beres. Oke? Makanya kata Nabi, la saghirata illa bil israr, tidak ada perbuatan kecil kalau dilakukan secara terus menerus. Wala kabirata illa bil istighfar, tidak ada dosa besar kalau langsung diiringi dengan istighfar. Baik, kita balik lagi ke ini. Nah gitu Pak, itulah salat taubat. Ya Allah ya Rabb. Ya, ada yang Mas punya ini handphone, dibawa nggak? Siapa? Ada yang bisa bantu? Tolong dibuka. Saya nggak berani bu. Tolong punten di Google Pak. Di Google itu al-i'tiraf
Al-I'tiraf Abu Nuwas tulis. Tapi dalam versi bahasa Arab nanti kita lihat bagaimana pengakuan dosa. Al-Bunawas. Al-I'tiraf. Syair Al-I'tiraf. Syair. Ilahi lastulil purda. Punya Pak? Lagu ya Pak? Mana? Tapi ada Arabnya. Nah, nanti kita lihat nih Pak nih, bagaimana walaupun kita punya dosa, iya nak, lagu nak. Al-I'tiraf, gambar Pak mainnya, cia. Nah, sip. Nun sewu Pak, nyeleo Pak ya Pak. Nah, ini. Nah, bapak-bapak itu Pak. Yang kita punya dosa Pak, kita gimana nggak malu sama Rasulullah SAW? Kurang apa sih Rasulullah deketnya? Sampai malam aja dia ke surga, bahkan di hari kiamat Pak, di hari kiamat ya, yang pertama kali diketok pintu surga itu Rasulullah. Ati babal jannah yaumal kiamah, aku datangi pintu surga di hari kiamat. Fastaftih, dan aku minta dibukakan. Apa? Fayaqulul khazin, dan orang malaikat penjaga surga bertanya, man anta, panjenenganipun sinten? Muhammad. Muhammad. Bika ya Muhammad umirtu alla aftah li ahadin ghablak. Hai Muhammad, karena engkau aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau masuk. Lihat Pak, ketika ditanya, Rasulullah tidak mendeklar sebagainya sebagai Habibullah, tapi aku banyak dosa, dhaif. Nah, nih kita lihat ya, bagaimana kita ini harus optimis. Dosa kita banyak, tapi ampunan Allah jauh lebih banyak. Tapi bukan berarti gua dosa, ampunan Allah beda lagi. Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala qa'lan naril jahimi. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku adalah bukan ahli surga, wala aqwa 'alan naril jahim, tapi aku nggak mampu menahan jilatan api neraka jahanam. Ini apa artinya Pak? Surga itu didapatkan bukan dengan amal kita Pak, bukan dengan salat kita. Surga itu didapatkan dengan kasih sayang Allah lewat amal soleh kita. Kalau kita mengandalkan amal soleh, sorry to say, usia kita berapa? Usia kita berapa hingga hari ini dipotong dengan masa tidur. Masa tidur 8 jam, dipotong lagi ngusep. Mana amal kita? Jangan salah tafsir, surga itu akan kita dapatkan dengan rahmat Allah lewat perbuatan baik kita. Ini jangan salah tafsir. Ya. Wala aqwa 'alan naril jahim itu. Terus fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Nomor kedua apa? Fahabli taubatan. Yang kita minta kepada Allah adalah taubat. Syarat masuk surga ada 2 Pak. Tolong kita ingat, syarat masuk surga 2. Bapak nyalonin legislatif, dewan, wali kota, lurah, syaratnya 2 hiji duit, 2 duit, 3 duit, 4 duit, 5 duit, 20 duit, 2 hiji terbuka kaira. Sok aja. Tapi untuk masuk surga cuma 2. 1, diterimanya amal soleh kita. 2, mendapatkan ampunan dari Allah. Selesai.
dihampura dosa kita. Masih lama ya? Oke. Ya. Dunubi mislu a'dadir rimal fahabli taubatan ya dzal jalal. Ya Allah ya Rabb, dosa-dosaku bagaikan bilangan pasir di tepi pantai, tapi tetap datanglah surat taubat yang kita bahas hari ini. Ya, apa fahabli taubatan ya dzal jalal. Kita terus minta ampun kepada Allah dan diberikannya taubat. Wa umri naqisun fi kulli yawm wa dhanbi zaidun kaifa ihtimal. Ya Allah ya Rabb, umurku berkurang setiap hari, sedangkan dosaku setiap hari bertambah. Wa kaifa ihtimal, bagaimana aku ini akan menanggungnya? Makin rewot, makin aki-aki, makin jadi preman pun, ngeri Pak. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, amin. Nah ini pengakuan lagi, makanya nanti ini untuk taubat ya. Ilahi abdukal asi atak muqirran bidzunubi wa qad da'ak. Ya Allah ya Rabb, hambamu yang penuh dengan kemaksiatan ini sudah mendatangimu. Muqirran bidzunub wa qad da'aka, dan aku hari ini mengakui aku memang penuh dosa. Tuh. Makanya nanti di salat taubat adalah salat penghambaan kepada Allah. Fa in takfir fa anta lidzaka ahlu. Kalau engkau mengampuni diriku, memang engkau adalah Maha Pengampun. Wa in tadrud faman narju siwak. Apabila engkau tolak taubatku, faman narju siwak, kepada siapa aku ini berharap. Baik. Bapak-bapak, nuhun Pak. Nuhun Pak. Nuhun. Bapak-bapak ya. Dah. Nah itu Pak. Nah semua itu Pak yang bisa melupakan kita itu adalah hubudun dunia. Hati-hati Pak. Dunia cocokan orai. Suatu hari Usamah bin Zaid menunggu Rasulullah di depan rumah Rasulullah. Ti isuk meletuk, ti berang jeger, kapeting jegir, nungguan gitu, bari ceurik. Ceurik. Datang Rasulullah. Langsung dipeluk. Nangis. Kenapa? Hidupku bimbang. Hidupku penuh dengan aku ini gitu kan. Apa kata Rasulullah? Kenapa? Aku banyak dosa. Curhat. Kata Rasulullah, jamudul ain min qasyatil qalb. Hati-hati. Kita akan mudah tertipu, akan mudah goyang dalam hidup. Pertamalah jamudul ain. Kita ini, mata kita ini jamudul ain, kering air mata, nggak bisa menitikan air mata. Ketika taubat suatu, ya Allah, jangan sampai ketika zikir bareng bisa nangis, tapi kalau sendiri hesek. Jamudul ain min qaswatil qalb. Hati-hati, jangan sampai hatimu, jangan sampai air matamu itu kering. Kan udah nggak bisa meneteskan air mata. Kenapa? Min qaswatil qalb. Kenapa? Karena hatimu keras. Hati-hati Pak. Kalau udah tanda-tanda ini, yuk kita sama-sama sholat taubat. Yang nomor kedua, wa qaswatul qalb min kasratil dzunub. Nah balik lagi. Kenapa kita susah menitikan air mata dalam sholat hajat? Kenapa? Karena keras hati. Kenapa kita ini keras hati? Wa qaswatul qulub min kasratil dzunub, karena kita banyak dosa. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita ini banyak dosa? Wa kasratul dzunub min nisyanil maut. Nah, kenapa kita banyak dosa? Karena kita lupa akan mati. Dan berikutnya, kenapa kita lupa mati? Wa nisyanul maut min tulil amal. Panjang angan-angan, andaikan apabila jikalau ayo we mun aing jadi lurah, mun aing jadi RW, mun aing jadi wali kota, bupati, hayu kikituan. Mun aing beunghar, andaikan.
panjang angan-angan, jebret, disitulah lupa mati gitu. Nah pertanyaannya berikutnya, watulul amal, kenapa kita panjang angan-angan? Yang menyebabkan kita ini banyak dosa, yang menyebabkan kita ini lupa mati, yang menyebabkan hati ini keras, yang menyebabkan mata kita ini gak bisa menitikkan air mata. Watulul amal min hubbid dunya, karena cinta dunia. Wa hubbud dunya rasu kulli khati'atin, dan cinta dunia adalah pangkal daripada pangkal dosa. Hubbud dunya, takut asetnya hilang, takut jabatannya hilang, takut ini. Udah. Dia melakukan dengan berbagai macam cara. Bagaimana posisiku, bagaimana hartaku, bagaimana asetku, bagaimana jabatanku, bagaimana posisiku aman. Maka apa yang terjadi? Melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Disitulah kita kejebak. Solusinya terakhir, solusinya balik lagi kepada Abu Bakar Siddiq. Yuk kita banyak istighfar. Yuk banyak-banyak istighfar. Kita ajak ngomong kepala nih, Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni kepala, ya Allah yang di dalamnya banyak pikiran-pikiran suudzon, ya Allah. Ke telinga, ya Allah ampuni dosa-dosa yang ada di telinga ini, ya Allah. Yang suka mendengarkan hoax, berita-berita kebenaran, aku gak pernah mau mendengerinnya. Ke mata, ya Allah ampuni dosa-dosa yang ada di mata ini, ya Allah. Yang suka melihat, menyinyir orang lain dengan kehinaan. Ke telinga, ke mulut, ya Allah ya Rabb ampuni dosa-dosa yang ada di lisan ini. Tekau nanya jelema masalah langsung ke perut, ya Allah jangan sampai makanan haram masuk, ya Allah lindungi, ya Allah. Kalau yang gemuk gini maluin lu ya, gemuk. Terus ini kepala tuh, kepala tangan banyak ini. Terus kita isi barit, kita silaturahmi setelah salat hajat, sok gerak. Insya. Ingat Pak, yang kita punya dosa Pak, serius. Nih saya aja nih setelah ngaji nih setan itu udah ngintai saya Pak, diintai kan si ajir sia geus pangajian tunjukkeun ku aing jeung setan. Apa bentuknya? Bangga, ngerasa ceramah gue habis Pak. Bener, setan gak lama nih datang nih. Makanya Pak, saya kalau udah ceramah itu ada yang minta foto apa, bohong kalau saya naik. Saya langsung ngejaga setan mulai, bukan orangnya yang setan ya. Mulai itu, pernah Pak, lo bohong. Kalau saya nggak begini, selesai ceramah banyak jamaah datang, minta foto, minta nomor handphone. Saya bohong Pak. Langsung Allah kasih teguran. Ada nenek-nenek, saya dikelilingi sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin curhat segala macam. Ketika itu saya melayang. Oh ternyata ceramah gue kepake, ceramah gue bisa menghipnotis jemaah, ceramah gue bisa menggetarkan kalbu manusia-manusia yang hadir di majelis ini. Kena Allah turunkan nenek-nenek. Nenek. Pak Ustadznya mana? Pak Ustadznya pas gini. Ketika itu dia sinanya pakai gini nih. Terus saya pakai peci miring. Bukan topi miring loh ya. Miring begini. Langsung si nenek Pak. Penceramahnya kayak tukang tape. Selesai. Waktu yang mau mubrak. Kadang-kadang gitu Pak, setan tuh. Hadirlah sholat tobat. Oke? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan ke Bang Reja. Nuhunnya apanya, hampurannya Pak? Kenapa? Ya mic-nya. Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya subuh ini saya di Bandung Pak. Karena di Bandung gak ada yang ngundang ya di sini.
Alhamdulillah.